Shalom saudara terkasih, kita berjumpa lagi di dalam renungan kita pada hari ini. Kiranya damai dan sukacita tetap melimpah dalam kehidupan saudara. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami masih bisa bernapas dan merasakan kasih Tuhan. Dan Bapa di surga, hari ini juga kami mau diterangi oleh firman Tuhan, supaya kiranya selalu ada kekuatan-kekuatan baru dalam kehidupan kami di dalam menjalankan aktivitas. Oleh karena itu Bapa di surga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dibacakan oleh John Tumanggar. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, seringkali kita merasakan kebimbangan-kebimbangan di dalam hidup kita. Dan seringkali kebimbangan itu kita biarkan menari-nari di dalam hati dan pikiran kita, sehingga harapan demi harapan tidak tercapai. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan demikian. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi jelas sekali saudara-saudara, kalau kita biarkan kebimbangan itu menari-nari di dalam diri kita, maka jangan harap kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab firman Tuhan juga berkata, orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya, kata ya dan tidak bisa berbarengan saudara-saudara. Oleh sebab itu, ketika kita menginginkan sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus katakan ya di dalam Tuhan. Kita harus yakini bahwa ketika kita sudah memintanya dari Tuhan, maka hal itu kita terima. Maka di dalam Markus 11 ayat 24 Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi jelas saudara, ketika kita meminta sesuatu lewat doa-doa kita, maka kita harus yakini itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu perintah Yesus. Paulus juga menerangkan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Ia menegaskan bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi di dalam Kristus hanya ada kata ya dan amin. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, pada akhirnya kita katakan amin. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kita doakan diberikan oleh Tuhan. Dan kita yakin juga dan percaya bahwa setiap janji Tuhan itu pasti. Jadi tidak perlu ragu-ragu tentang janji Allah di dalam hidup kita. Maka dengan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita sudah tahu bahwa di dalam Yesus Kristus hanya ada kata ya dan amin. Oleh sebab itu, jangan pernah biarkan kebimbangan menari-nari lagi di dalam hati kita. Kita harus yakini satu hal, bahwa janji Tuhan pasti ditepati. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami tidak perlu ragu, sebab di dalam Tuhan hanya ada kata ya. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah kami semakin tahu Bapa, bahwa janji Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan buat pembaca firman pada hari ini, John Tumanggar. Tuhan kiranya memberkati hidupnya, berkati pekerjaannya, berikan kesehatan.
Dan Bapa yang baik, apapun yang menjadi keinginan kerinduan di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, Tuhan kiranya mewujudkannya. Dan Bapa di surga, demikianlah buat si mata daging, kami juga berdoa, biarlah Tuhan Kau berkati, semua yang bekerja Kau berkati, dan yang sekolah Kau berkati, dan biarlah Tuhan Kau semakin pakai semua si mata daging kami, supaya lebih lagi di dalam melayani Tuhan dan semakin menjadi berkat. Demikianlah Bapa buat seluruh jemaat Tuhan yang sakit, biarlah Engkau jamah dan pulihkan. Dan Bapa di surga, apapun yang menjadi aktivitas kami hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, ada banyak sekali dosa kami, ampuni kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.